Kita awal informasi pertama pemirsa, tim laboratorium forensik asal Makassar siang tadi melakukan pemeriksaan TKP di lokasi kebakaran yang telah menewaskan 3 balita di Kedari, Sulawesi Tenggara. Polisi juga mengaku belum memeriksa ibu korban karena masih mengalami trauma. Beberapa hari lalu viral memang seorang ibu muda berusia 23 tahun yang meninggalkan 4 anaknya di dalam rumah tanpa penjagaan. Sementara ia dan kekasihnya diketahui berada di luar rumah sejak pukul 11 hingga pukul 2 siang saat insiden terjadi. 3 anaknya yang bahkan masih balita tewas dalam insiden tersebut, sementara 1 anaknya yang selamat mengalami luka bakar. Siang tadi, tim lapor asal Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan di lokasi kebakaran yang terjadi di Jalan Suprapto, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu siang. Terlihat tim tersebut terdiri dari 2 orang yang kemudian secara detail memeriksa sejumlah ruangan yang terbakar. Sementara pihak kepolisian belum memeriksa ibu korban lantaran masih mengalami trauma. Informasi lainnya pemirsa, pasca meledaknya kapal jukung di perairan Sungai Musi SPBB 34 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Dari 7 orang korban luka bakar, masih terdapat 4 orang lagi yang kini dirawat intensif di 3 rumah sakit berbeda di Palembang, termasuk jurumudi atau nahkoda kapal KM Doa Ibu. Ya, kapal jukung bermuatan barang kebutuhan rumah tangga yang tengah bersandar di perairan Sungai Musi tiba-tiba meledak pemirsa pada Jumat sore. Warga setempat merekam detik-detik setelah meledaknya kapal. Barang-barang muatan kapal jukung hanyut di Sungai Musi. Dalam insiden ini 7 orang ABK termasuk sopir jukung mengalami luka bakar dan ketujuhnya dievakuasi tim SAR gabungan. Tim penyelamat juga mengevakuasi barang-barang buatan kapal jukung. Dari 7 orang yang berada di kapal jukung tersebut, pemirsa, 4 orang masih menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit berbeda di Kota Palembang. Saat ini kepolisian dari Dit Polairut Polda Sumsel dan Polair Polrestabes Palembang masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran kapal jukung. Dugaan sementara karena percikan api dari mesin pompa air yang menyambar drum minyak BBM. Seorang pasien salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diduga diruda paksa oleh perawat saat menjalani perawatan di ruang isolasi Minggu siang. Korban yang mengalami kelatar belakangan mental diduga 3 kali dilecehkan saat menjalani perawatan selama 5 hari. Didampingi oleh orang tuanya, S, gadis yang berusia 16 tahun ini mendatangi Mapolres Cirebon Kota Sabtu siang, di mana S akan menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan ruda paksa yang menimpanya saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon. S sebelumnya telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak polisian pada 5 April kemarin. Peristiwa ruda paksa yang dilakukan oleh perawat rumah sakit tersebut terjadi pada akhir Desember lalu saat S dirawat di ruang isolasi. Bahkan S juga sempat bercerita selama 5 hari dirawat, korban sudah 3 kali dilecehkan oleh perawat dengan dalih pengecekan kesehatan. Saat ini petugas masih melakukan investigasi dan menunggu hasil visum yang sudah dilakukan oleh korban. Petugas akan bekerja maraton guna mengungkap kasus dugaan pelecehan yang dilakukan perawat terhadap pasiennya tersebut. Kita bergeser kembali pemirsa, 2 kelompok ABK terlibat bentrok di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Bentrokan antar 2 kelompok ini viral di media sosial. Akibat bentrokan ini 3 orang mengalami luka serius akibat pukulan benda tumpul. Salah seorang korban harus menjalani operasi akibat mengalami pendarahan di bagian kepala. Sebuah video bentrokan yang melibatkan 2 kelompok anak buah kapal di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali viral di media sosial. Dalam rekaman video, kedua kelompok ABK asal Lombok, Nusa Tenggara Barat saling serang
dengan kelompok ABK dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, bentrokan dipicu minuman keras di mana kelompok ABK Kupang dalam kondisi mabuk menyerang dan menantang kelompok ABK Lombok yang sedang berkumpul di depan dermaga. Dalam bentrokan tersebut, pemirsa, kedua kelompok saling serang menggunakan kursi hingga balok kayu. Akibat bentrokan tersebut, 3 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka parah yang dideritanya. Pihak kepolisian sektor Kawan, Pelabuhan Benoa langsung mengamankan sedikitnya 20 orang dari kedua kelompok ABK yang terlibat bentrokan tersebut. Hingga saat ini, orang ABK Kupang telah ditetapkan sebagai tersangka di mana kedua orang tersebut menjadi pemicu tawuran tersebut. Pemirsa, pertemuan dua tokoh nasional, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto akan segera terlaksana. Rencana pertemuan tersebut disampaikan oleh juru bicara Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat kemarin saat dimintai keterangan oleh awak media. Hal ini berasal dari ungkapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Presiden Prabowo Subianto bolak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Juru bicara Presiden Prabowo itu mengapresiasi kedua tokoh tersebut telah bersilaturahmi belum lama setelah tak berjumpa selama 2,5 tahun. Bu Megawati sebut Pak Prabowo kangen nasi gorengnya Ibu Mega, Mas. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Mas? Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Ya, sementara itu politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim angkat suara soal pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut Presiden Prabowo Subianto kangen nasi goreng buatannya. Ya, di tengah hubungan baik kedua tokoh, PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Prabowo meski di luar pemerintahan. Wayan beliau masak nasi goreng, dan tentu kita ketahui bersama juga disebut nasi goreng ini dirindukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Statement itu menunjukkan bahwa kedekatan pribadi Ibu Megawati Soekarnoputri sampai hari ini dengan Pak Prabowo masih sangat baik dan terjaga. Namun tentu komitmen PDI Perjuangan untuk tetap berada di luar kabinet masih juga terjaga sampai hari ini. Walaupun sampai hari ini komitmen kami di PDI Perjuangan adalah tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto sampai masa jabatan. Ya, pemirsa, permasalahan keabsahan dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia ini memasuki babak baru. Kita ketahui bahwa Jumat kemarin ini ipar Jokowi yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya sudah memberikan ijazah asli Joko Widodo ke Mabes Polri untuk kemudian ini mendalami sejumlah pemeriksaan lebih lanjut yang informasinya juga pihak kepolisian ini akan melakukan uji forensik. Lantas apakah langkah pembuktian Jokowi ini akan membuka kasus yang sudah lama terjadi ini secara terang benderang? Itu yang akan kami bahas dengan sejumlah narasumber, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Persoalan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi kini memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri akan melakukan uji forensik atas ijazah milik Jokowi. Uji forensik itu berkaitan dengan kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Dan Jumat kemarin, adik ipar Jokowi, Wahyudi Adrianto, didampingi tim kuasa hukum Jokowi mendatangi markas Badan Reserse Kriminal Polri untuk menyerahkan dokumen asli berupa ijazah SMA dan ijazah dari universitas untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor, di sini itu Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi dan ijazahnya yang seakan-akan dituduh palsu. Oleh karena itu, hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim
untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab forensik. 6 Mei. Tanggal 6 Mei. Untuk datang hari ini untuk menyerahkan dokumen tersebut. Memang untuk hari ini panggilannya ya? Untuk hari ini. Bukan seperti hari ini bukan? Bukan, memang panggilan untuk hari ini dan Pak Jokowi sudah terima suratnya juga dan beliau memberitahukan juga bahwa harus hadir. Sehingga kita hadir hari ini membawa langsung ijazah tersebut. Ijazah SMA dan ijazah kuliah sudah kita serahkan, 2 dokumen situ, dan nanti infonya kami akan diberitahu lagi ketika ujinya sudah selesai. Sebelumnya, Barreskrim Polri menyebut telah mengambil sampel pembanding ijazah baik di Solo maupun di Yogyakarta. Proses pemeriksaan keaslian ijazah Jokowi kini telah mencapai 90% dan hanya menunggu hasil dari laboratorium forensik. Adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Lantas, dengan langkah pembuktian yang kini dilakukan Jokowi dengan menyerahkan ijazah asli ke polisi, akankah menjadi titik terang soal kisruh tudingan ijazah palsu? Bagaimana proses hukum yang sedang berjalan terkait dengan pembuktian keaslian ijazah Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Ya, persoalan berkaitan dengan keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memang sudah sekian minggu begitu ya menyorot ataupun juga menarik perhatian publik pemirsa. Tetapi belakangan kita ketahui bahwa di hari Jumat kemarin ini ipar dari Pak Jokowi yang juga didampingi oleh tim kuasa hukum bersama-sama ke Mabes Polri untuk kemudian menyerahkan ijazah asli tersebut untuk kemudian ini dimintai ataupun juga diselidiki lebih lanjut. Kita juga ketahui bahwa pihak kepolisian ini akan melakukan tes uji forensik begitu ya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang kemarin diterima. Kita akan membahasnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian di sebelahnya sudah ada Mas Ruby Alamsyah yang merupakan pakar digital forensik. Selamat malam Mas Ruby. Malam Mbak Tiara. Baik, saya ingin ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, kalau Anda menyoroti apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya, kemarin di hari Jumat di tanggal 9 begitu ya, ini kan sudah bersama-sama untuk menyerahkan dokumen asli, menjawab dan juga melakukan langkah pembuktian. Anda melihat hal ini sudah tepatkah untuk kemudian menanggapi begitu ya isu-isu yang beredar sekalipun itu sudah sekian lama? Ya, Pak saya Arianto memprediksi ini itu langkah kunci untuk menuju kepada mengerucut akhir daripada gonjang-ganjing ini. Kalau menurut saya ini gonjang-ganjing ini kan antara A dan B ya. Yang satu ini menghujat Pak Jokowi, yang satunya lagi ini dituduh bahwa ijazahnya palsu dengan itu. Nah sekarang ini membalas kan gitu. Ini kasus ini sebenarnya satu kasus tuh. Harusnya penanganannya itu kalau dulu waktu saya reserse dulu ya, saya bikin perkap itu. Kalau kasus yang seperti kayak gitu tuh penanganannya satu tempat. Karena apa? Buktinya kan nanti yang untuk membuktikan kasus ini juga itu juga. Yang untuk membuktikan kasusnya ini itu juga. Mestinya itu sebaiknya ditangani satu tempat. Dan ini ya arah daripada pembuktian itu ya. Kalau yang ini Pak Jokowi ini kan ingin mengatakan bahwa saya dicemarkan namanya ya. Karena mereka menyebutkan ijazah saya palsu. Barulah sekarang menyetorkan ijazah palsunya ini yang palsu, ini yang asli. Ya. Nah, nanti polisi akan buktikan yang digembar-gemborkan itu tadi, itu palsu atau enggak kan itu? Kan itu cuma fotokopi itu. Mohon maaf, saya mungkin asli. Ini untuk pembuktiannya saja, langkah dan tahapannya seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu ya, tidak harus pakai saintifik. Membuktikan suatu produk itu ya. Produk itu
harusnya asli apa tidak ya pembuatnya yang ditanya. Kalau cetakan ya gimana mesin percetakannya, kalau itu satu universitas ya produknya itu ya universitasnya ditanya semua saksi dan kemudian bukti-bukti yang ada di sana itu aslinya seperti apa ya. Itu pembanding yang asli itu itulah yang ijazah asli itu. Untuk membuktikan keaslian Pak Jokowi itu nomor satu harus lari kepada produknya. Universitasnya. Saksi-saksi yang masih hidup, teman-temannya masih itu. Sementara, itu untuk menyatakan bahwa itu ijazah itu asli atau palsu kan gitu. Kampus dan juga teman-teman Pak Jokowi pada saat itu sudah pernah bersuara. Apa yang kemudian membuat ini begitu rumit oleh pihak kepolisian? Mungkin ya waktu sehingga itu masalahnya bersuaranya tidak di pengadilan. Masalahnya bersuaranya itu tidak menjadi saksi di dalam pembuktian di pengadilan. Nah kalau sekarang kan sudah masuk nih. Itu makanya saya mengerucut pada itu karena ya untuk membuktikan bahwa keaslian itu semua yang tadinya kesaksian itu sudah dibawa ke penyidik. Gitu. Nah, tinggal nanti membuktikan apakah yang digembar-gemborkan itu bahwa ini jasa ini menurut teori ini itu adalah yang memang kopian atau apa yang asli daripada ijazah yang asli itu. Nanti akan ketahuan. Nanti kalau ini tidak ya terasa berarti ngebor-ngeborkan itu terbukti. Jadi nanti ini penyelesaian ini ya kalau digabung selesai dua arah. Yang satu pelaporannya Pak Jokowi itu bisa ending sampai ke pengadilan, membuktikan bahwa ijazah dia itu tidak palsu dan dia betul dicemarkan. Yang satu bahwa ternyata yang digembar-gemborkan selama ini adalah ya cuman fotokopi yang kemudian dianggap itu ijazah palsu, menuduh. Dan dia pasti kena pasal itu. Itu prediksi saya. Gitu. Baik, Pak Rianto, Anda tadi menyebutkan memang seperti yang kita ketahui juga ya bahwa saksi-saksi ini sudah dimintai keterangan. Kalau tidak salah sudah ada lebih dari 30 begitu ya. Termasuk juga teman-temannya Pak Jokowi, kolega yang kemudian ini berada di Jogja pada saat itu. Dari saksi itu apa yang perlu digali, dokumen apa yang perlu didapatkan oleh pihak kepolisian? Dokumen asli ijazah dari UGM itu kayak apa? Termasuk yang Pak Jokowi itu apakah asli apa tidak? Kan dari keterangan saksi itu kan ya Pak, saya dulu bikin skripsi, ini teman saya, ini itu direkap menjadi suatu saksi, kesaksian. Rektornya yang dulu menguji siapa, itu saksi. Semua ada kan? Ya sudah itu diajukan di pengadilan, itu pasti hakim akan yakin bahwa itu ijazah itu palsu, ijazah itu asli, gitu. Jadi membuktikan keaslian ijazahnya Pak Jokowi itu tidak perlu dibandingkan secara forensik dengan yang ijazah yang lain, yang asli yang dia ada di situ. Jadi sebenarnya sederhana begitu ya kalau Anda lihat ini sebenarnya polisi sudah mau melakukan langkah yang positif sebenarnya dengan uji forensik, sekarang tapi itu sebenarnya tidak perlu ke sana. Apanya? Tidak perlu untuk melakukan uji forensik sebenarnya. Dia kan ngomong uji forensik itu untuk mengatakan bahwa polisi sekarang itu tidak asal cuman kesaksian doang kan, scientific kan mesti pakai forensik ya. Forensik itu kan dipakai tetap. Tapi untuk membuktikan yang itu tadi, yang kopian yang diedarkan itu tadi, itu apakah betul-betul secara forensik itu memang kopian daripada ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang dianggap itu palsu itu tadi itu. Nah disitulah uji menurut saya ya alat itu untuk membuktikan itu, yang forensik itu untuk membuktikan justru yang kopian yang dipakai untuk mengedarkan itu. Tapi kalau untuk pembuktian ijazah asli dari Pak Jokowi itu ya dari sumbernya itu. Artinya kalau dokumen dari pelapor dalam hal ini adalah Pak Roy Suryo itu tetap dibutuhkan juga, Pak Rianto? Oh iya. Justru itu yang nanti dibutuhkan itu apakah itu betul-betul kopian daripada ijazah yang dianggap ijazahnya Pak Jokowi yang palsu. Nanti akan dicari itu dari mana dia kok dapat kopian seperti ini. Sementara dibandingkan dengan ijazahnya dibandingkan dengan yang asli yang dibawa Pak Jokowi gitu. Baik. Tapi Pak Jokowi didukung dulu dengan saksi-saksi ini bahwa ini memang ini asli. Nah, baru nanti untuk membanding yang diedarkan Roy Suryo itu kan. Baik. Kalau dari teori penyidikan kayak gitu sih, simpel. Itu dari segi kacamata penyidik begitu ya. Saya ingin tahu dari Mas Ruby. Mas Ruby, Anda sepakat bahwa sebenarnya permasalahan pembuktian ini sebenarnya simpel, tidak perlu uji forensik begitu. Hanya mungkin dilihat dari ijazah asli Pak Jokowi, kemudian di-compare atau dibandingkan begitu dengan teman-temannya atau dari pelapor. Iya. Saya sepakat bahwa pada intinya benar mestinya produsennya siapa ini. Produsennya tinggal membuktikan secara administratif ini benar apa tidak kan simpel itu. Tetapi kan ini ada sudut pandang lain, ada pihak-pihak yang menggunakan sudut pandang lain, yaitu mencobalah menggunakan kata-kata ataupun menggunakan ilmiah digital forensik gitu kan.
Nah, ini yang menarik sih kebetulan. Kebetulan kami memang di bidang itu sudah 20 tahun gitu ya. Nah, jadi penggunaan istilah digital forensik untuk menganalisa sebuah barang bukti ijazah kurang tepat gitu loh, kurang tepat. Karena itu produk analog gitu kan. Itu produk analog, bukan produk digital. Satu itu. Kedua, yang dianalisa misalnya memang digital berupa hasil scan dari ijazah asli, hasil foto dari ijazah asli, mungkin sah-sah aja, tapi akan perlu dilihat parameter-parameter yang diperiksa itu apa. Satu, kedua, pastiin itu memang benar dari sumber aslinya apa enggak. Kalau cuman dari misalnya yang beredar kan misalnya cuman dapat dari media sosial ataupun platform-platform online lain, di mana kebanyakan platform-platform online maupun media-media chatting yang kita gunakan itu foto asli, gambar asli, begitu kita upload itu akan sudah dirubah otomatis oleh platformnya untuk dikonversi, diperkecil filenya agar tidak terlalu besar. Nah, tapi tetap orang bisa melihat. Dari situ aja membuktikan bahwa file kalau yang kita ambil dari media sosial itu tidak sama persis 100% seperti aslinya, karena sudah ada perubahan data di dalamnya karena di-convert menjadi kecil. Nah, itu yang paling intinya sih satu lagi, mereka menggunakan digital forensik ini dengan tepat apa enggak. Sudut pandang itu sah-sah aja, tapi balik lagi digital forensiknya benar-benar digunakan, diterapkan dengan tepat atau tidak. Ya, kita jadi kemarin sempat ramai lah ya di di komunitas kami, terkesan digital forensik itu dipakai sebagai tools untuk scientific investigation oleh siapapun dengan keilmuan apapun dan bisa tampil gitu loh kan. Nah, itu kan yang menurut kita kurang tepat lah, alias seperti tadi disebutkan kurang tepat untuk mengajarkan ke masyarakat untuk sesuatu yang kurang pas, kurang tepat untuk dijadikan tools pembuktian tertentu. Nah, tetapi kalau udah kasus ini bermasuk, udah dilaporkan sama pelapornya, ini udah masuk ada item digital forensiknya, karena yang tadinya gembar-gembor menyalahkan itu menggunakan ilmu digital forensik. Akhirnya kan pasti nanti pelapor juga akan menyiapkan counter untuk yang saintifik yang tadi digunakan, apakah benar, sesuai, tepat, lalu misalnya semuanya tepat lah, benar, misalnya dapat dari yang asli, nah tekniknya, analisanya tepat atau tidak, begitu juga dengan orangnya. Gitu. Itu kalau kita berbicara mengenai apa yang sudah didapatkan dan juga diteliti oleh pelapor begitu ya Mas Rubia. Tapi kalau kita berbicara mengenai ahli digital forensik dalam kasus ini kan memang data-datanya sudah masuk begitu ya. Berbagai data ini sudah diambil oleh pihak kepolisian dari teman-teman Pak Jokowi, kemudian dari pihak universitas juga, dan bahkan ijazah aslinya. Untuk menentukan keabsahannya, apa yang paling utama difokuskan, diteliti oleh para ahli digital forensik ini? Nah, tadi kalau menurut pendapat saya, kalau pada intinya mestinya yang utama yang bukan non digital forensik, Mbak. Ini menurut saya yang dilakukan oleh penyidik forensik yang digunakan itu yang non digital forensik kok. Satu, menganalisa sebuah tanda tangan di ijazah itu benar nggak, sama nggak dengan ijazah yang atau memang yang membuat tanda tangan sama ijazah yang beredar sebelum yang kurang lebih sama. Lalu pengidentikan penggunaan kertas dan titik-titik tertentu yang mana itu ada detailingnya. Nah, itu forensik yang analog itu bisa melakukannya. Sedangkan seperti tadi disebutkan, yang digitalnya itu untuk membantah atau mengcounter dari para pihak yang tadi. Jadi ada dua porsi menurut saya. Jadi forensik yang analog maupun yang digital. Baik. Dari pihak pelapor ini menyebutkan bahwa sebenarnya ia lebih ingin untuk pengecekan ini dilakukan di luar negeri begitu ya Mas Ruby. Sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya perbedaan antara apa yang sudah dilakukan oleh penyidik kita dan juga yang dilakukan di luar negeri itu seperti apa. Tapi boleh dijawab nanti Mas Ruby, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan lanjutkan perbincangan saya juga dengan Pak Rianto dan juga Mas Ruby. Mas Ruby, pertanyaan saya tadi yang terakhir adalah ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi
ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita dan juga di luar negeri seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya sama aja berarti ya? Ini kan saintifik, di mana-mana ilmu saintifik ya pasti teori sama, satu. Dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional, yang swasta, itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama meng-apply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya yang khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Karena sama, ilmunya sama. Oke, baik. Hitung ilmunya nggak ada yang beda. Toh kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim ya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya yang tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling pol gitu, tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasil ijazah tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada, itu menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mau mengujarkan kebencian bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembor mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan gitu, oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik, kalau untuk penyidik kasus ini maka caranya adalah ini gitu. Nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, mari tunjukkan. Itu model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu. Tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat untuk kesesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy Suryo. Dia punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya. Kita juga
tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyelidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa 2 dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu, Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu. Ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Oke. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik, dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Ternyata kan enggak, wong ijazah itu baru keluar sekarang ini. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai ya gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan. Baik. Gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, wah nanti semua orang dengan mudah, Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ya. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Baik. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini. Jangan bilang 90%, 10%. Bingung rakyat, nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik. Saya mungkin ke Mas Ruby begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena lagi-lagi publik ini kan bertanya-tanya, belum tentu yang kemudian dibawa Pak Jokowi ini asli. Parameternya apa begitu ya kalau pun dilakukan pengecekan ini nanti. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ke Pak Arianto, dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby. Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian. Keywordnya pembuktian. Nah, nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah untuk mau pakai ilmu apapun. Nanti akan terbukti. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ada gambar-gambar segala macam, baik pihak yang menyebutkan ahli digital forensik dan lain-lain. Nah, tinggal dipastikan lah kalau memang mereka yakin segitu yakinnya, udah tinggal dibuktikan nanti di pengadilan teknik apa mereka gunakan, pakai apa toolsnya, punya sertifikasi apa, latar belakang apa dan lain-lain. Semua itu nanti, nah tinggal habis itu baru hasil analisanya. Apakah analisanya dari data yang asli, analisanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat dan sah secara hukum apa tidak. Nah, di ilmu digital forensik itu nggak hanya orang mahir menggunakan alat, tools ataupun sertifikasi, tapi cara dia memproduksi, cara dia membuat melakukan analisa dan membuat laporan hasil forensiknya itu ada caranya dan ada pakemnya sehingga bisa membuat laporan itu sah secara hukum. Nggak asal ngomong berdasarkan asumsi, nggak bisa. Semua ahli apapun selalu harus menggunakan keilmuan di bidang dia untuk memastikan apa yang dia yakinkan benar adalah menggunakan ilmu ini, menggunakan teori ini sesuai standar ini dan kredibilitas orang tersebut seperti apa. Nah, semuanya itu dipakai, pihak manapun bisa akan memberikan keyakinan ke majelis hakim bahwa apa yang mereka pegang, yang mereka tuntut atau yang mereka counter itu adalah sesuai dengan ilmiah dan sah secara hukum. Seharusnya butuh waktu berapa lama, Mas Ruby, untuk ini semua? Sebentar, ini mah hitungan sehari 2 hari juga selesai kalau karena simpel aja, mestinya nggak nyampe sehari juga selesai. Kalau dari keilmuan digital forensik ya. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian digital forensik, tetapi untuk yang masalah ijazah asli dan segala macam itu kan produk analog dasarnya. Itu ada cara lagi untuk membuktikan dengan pakai forensik yang manual maupun juga dengan pembuktian di produsennya tadi. Nanti kalaupun ditemukan asli atau palsu ini, langkah apa yang biasanya diambil oleh ahli digital forensik begitu ya untuk memastikan sekali lagi bahwa yang sudah dicek ini memang benar adanya? Ya, itu udah masuk ke pokok perkara. Saya sih nggak ngelihat itemnya ya. Masing-masing pihak mempunyai
digital evidence apa dulu nih, dan kualitasnya bagaimana, sumbernya dari mana, lalu tingkat keasliannya bisa dibuktikan seperti apa. Nah, parameter-parameter itulah nanti yang bisa memastikan mereka benar atau salah. Gitu, Mbak. Baik, Pak Rianto, tapi kalau kita berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya dari pelapor ini kan tidak hanya menyoroti berkaitan dengan ijazah saja, tetapi juga sampai ke skripsinya Pak Jokowi. Anda sendiri melihat ini bagaimana, Pak Rianto? Ya itulah, saya pikir... Apa artinya itu juga perlu dibuktikan, juga merupakan dokumen yang harus diserahkan pihak kepolisian? Sekarang ya tunggu aja dari itunya. Bunyi laporannya kepada polisi itu apa? Saya kan nggak baca LP-nya daripada yang mereka sampaikan yang pada Pak Jokowi itu, pada polisi mengenai Pak Jokowi. Tadinya ijazah palsu atau skripsi palsu apa-apa dan sebagainya. Lihat laporannya gitu. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa ini skripsinya palsu, ya pasti polisi nanti akan nyari skripsi di sana. Oh, skripsinya Pak Jokowi dulu gimana, yang lain-lain gimana. Oh, tanya dosennya di sana. Yang tahu skripsinya Pak Jokowi benar itu ya hanya yang pegang arsip yang di perguruan tinggi di sana. Nggak bisa kita tanya sama Pak Jokowi asli pasti asli. Tapi kalau dari orang-orang yang masih hidup di sana kan itu gitu. Nggak perlu pakai digital lagi kalau kayak gitu. Ini kan produk itu sekali lagi ilmu baru bagi saya itu analog gitu. Kalau produk itu kayak gitu ya nggak perlu dibuktikan untuk digital. Yang perlu dibuktikan digital itu adalah membuktikan apakah benar-benar tuduhan ijazah palsu itu ada apa tidak gitu. Atau dia memproses pakai digital forensik, proses daripada bukti yang palsu. Dipaksakan seakan-akan ini bukti asli, kemudian dibandingkan. Nah sekarang kan ijazahnya Pak Jokowi udah masukkan nih, ini ada pembandingnya. Baru sekarang kan bisa dibandingkan dengan aslinya. Kan gitu kan bisa dipredik dari sekarang. Berarti kalau dia dulu melihat ada kelainan-kelainan ya pasti ini dulu diambil dari barang-barang yang sebetulnya tidak benar, tidak asli untuk dicarikan pembanding dengan yang aslinya gitu. Baik, Pak itu perkiraan saya sih itu. Baik, pertanyaan saya mungkin sama dengan Mas Ruby tadi, kalaupun nanti pihak kepolisian sudah menemukan hasilnya begitu ya, asli atau palsu, keabsahan dari ijazah tersebut, langkah apa? Karena memang kita ketahui ada laporan lain ya, ini Pak Jokowi kan melayangkan laporan ujaran kebencian juga ke Pak Roy Suryo begitu. Oh dua ini cari, saya dua nih. Bisa dua laporan itu selesai, atau bisa ada yang diselesaikan dua laporan terlebih dahulu? Itu diselesaikan bersama-sama. Oke. Laporan kalau dari penyelidikan Pak Jokowi itu ternyata sudah pakai teori penyidikan yang benar dan si penyidik itu nyatakan kemudian itu ternyata tidak ada yang palsu, ya di SP3 penyidikannya. Nah kemudian ternyata kan penyidik yakin ini ada ijazah palsu dan kemudian yang digambar-gambarkan itu tadi itu palsu. Ternyata itu palsu ya, berarti bukti bahwa itu ijazah palsu kan tidak ada, karena aslinya ada. Berarti ini ya memang ujaran kebencian, itu diteruskan. Kira-kira kayak gitu kalau prediksi saya gitu. Jadi kita harus, kalau saya sebagai penyidik itu terang-terangan ya ini loh kayak gini kasusnya. Jangan kita tuh digiring-giring sama orang lain itu, rakyat dicekokin gini-gini itu loh. Kalau aparat itu sudah ditunggangi sama ini bos dulu gini itu saya nggak rela kok itu kita sudah kerja setengah mati kemudian masih nggak dipercaya gitu. Baik, tentu kita tunggu begitu ya Pak Rianto bagaimana jadi, kemudian pembuktian ijazah Pak Jokowi itu kalau tidak kalau memang tidak ada benar apa memang itu betul-betul asli gitu ya. Ya kalau polisinya agak keder gitu ya kirimkan jaksa aja mau nggak ini dipakai untuk nuduh bahwa itu ijazahnya Pak itu palsu. Baik. Paling nanti kan hakim di sidang kemudian diketok bebas kan gitu kan. Kalau mau aman kan. Tapi kalau saya sebagai penyidik yakin bahwa itu ya dihentikan di tingkat penyidikan nggak apa-apa kalau memang buktinya kayak gitu. Baik. Gitu. Tentu kita saat ini menunggu kinerja dari pihak kepolisian begitu ya untuk mengetahui hasil ini karena seperti yang sudah ini polemiknya sudah berjalan sekian lama. Semoga menemukan titik terang supaya nggak digoreng-goreng atas kasus ini karena memang Pak Jokowi pun sudah memberikan ijazah yang informasinya itu asli dibawa langsung dan juga hasil kinerja Pak Jokowi pada masa di universitas begitu ya. Terima kasih banyak Pak Rianto tadi atas waktunya. Mas Ruby terima kasih banyak atas semua yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Amin. Dan pemirsa, informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi adalah viral seorang wanita di kota Ambon, Maluku ini dihajar oleh massa hingga babak belur setelah kedapatan mencuri barang di rumah warga. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, viral seorang wanita di kota Ambon, Maluku dihajar oleh massa hingga babak belur setelah kedapatan mencuri barang di rumah warga.
Beruntung aparat kepolisian cepat mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan korban untuk menghindari kemarahan warga setempat. Pelaku terpergok saat kedapatan menyelinap masuk di rumah warga, tepatnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Oleh warga, pelaku dengan tangan terikat tali langsung dibawa ke rumah RT agar pelaku tidak bisa kabur. Pelaku mengakui perbuatannya, mencuri tas milik warga yang berisi uang 7 juta rupiah. Setelah mengambil uang, ia kemudian membuang tas tersebut ke atap rumah. Polres Tasikmalaya Kota membubarkan paksa rombongan konvoi Bobotoh Persib di pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasalnya mereka konvoi hingga larut malam yang menimbulkan kemacetan panjang. Hingga Sabtu dini hari, konvoi ribuan masyarakat dan Bobotoh Persib di pusat kota Tasikmalaya, Jawa Barat masih berlangsung, tepatnya di sepanjang Jalan Hazet Mustafa. Polisi pun terpaksa membubarkan rombongan konvoi karena sudah tidak kondusif. Rombongan konvoi terus menggeber, knalpot bisingnya dan arus lalu lintas pun tersendat. Bahkan ada satu mobil pickup yang membawa rombongan Bobotoh, pengemudinya dalam kondisi mabuk. Polisi pun berhasil mengamankan barang bukti 1 botol miras dari dalam mobil pickup tersebut. Setelah konvoi dibubarkan, pemirsa, arus lalu lintas di pusat kota Tasikmalaya kembali normal. Sementara itu, polisi dari Polres Tasikmalaya Kota terus bersiaga guna mengantisipasi konvoi susulan. Seorang warga yang alami sesak nafas yang hendak ke rumah sakit terjebak macet hingga harus digendong polisi untuk sampai ke IGD rumah sakit karena adanya konvoi Bobotoh Persib di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang warga yang tengah sakit sesak nafas terjebak kemacetan di tengah rombongan konvoi Bobotoh Persib Bandung di Jalan Hazet Mustafa, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Perempuan berusia sekitar 40 tahun tersebut berencana akan masuk ke IGD Rumah Sakit TMC, tetapi laju kendaraannya terhambat oleh rombongan konvoi. Melihat kondisi tersebut, anggota Polres Tasikmalaya Kota yang bertugas sebagai ajudan Kapolres spontan melakukan pertolongan. Anggota bernama Bribtu Nur Faridal Fatur Rahman langsung menggendong warga yang sesak nafas tersebut guna melakukan pertolongan pertama. Setelah menggendong sekitar 500 meter, akhirnya ditemukan jalan yang sedikit lengang. Kemudian pasien tersebut pun dinaikkan ke sepeda motor untuk sampai ke rumah sakit. Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan dan unit Reskrim Polsek Medan Labuhan berhasil menangkap 5 tawuran antar kelompok di kawasan Jembatan Pekan Labuhan, Kota Medan. 2 pelaku yang merupakan residivis ditangkap dalam kasus perampokan seorang buruh. Riswandi, 22 tahun, pemirsa, sebelumnya diamankan unit Reskrim Polsek Medan Labuhan dalam upaya kabur dengan menaiki kapal motor kelut di terminal penumpang Bandar Deli Medan dengan tujuan Batam. Kemudian tim Macan Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan Angga, 18 tahun, saat patroli malam pelaku tawuran di Pekan Labuhan. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan membegal seorang pemuda bersama komplotannya dengan sadis hingga menyebabkan korban mengalami luka parah akibat tusukan senjata tajam di perut. Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Ibtu Hamzar Nodi mengatakan,
Kedua pelaku merupakan penggerak dalam aksi tawuran yang terjadi di wilayah Jembatan Pekan Labuhan, Kota Medan, serta terlibat kasus perampokan seorang pemuda. Eksekusi lahan seluas 10 hektar di Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Ketika hendak melakukan proses pengosongan rumah, petugas jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang dan petugas kepolisian mendapat perlawanan dari penghuni kos. Penghuni kos terlibat cekcok dan adu fisik dengan petugas jurusita. Setelah seluruh barang-barang dikeluarkan dari kamar kos, petugas meratakan bangunan kos dengan alat berat. Kondisi ini pun membuat penghuni kos panik dan menangis histeris. Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Sebelum melakukan eksekusi, jurusita membacakan surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh PT United Orta Berjaya terhadap 19 orang yang tinggal di rumah kontrakan tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana kemudian ini keseruan akhir pekan di lokasi Museum Fathahillah atau Kota Tua. Kita akan langsung sapa reporter kami yang sudah berada di sana. Sudah ada Naufal di sana. Selamat malam, Naufal. Apa saja yang bisa Anda ceritakan di suasana Museum Fathahillah malam hari ini? Ya, selamat malam Maria dan juga pemirsa. Saya ingin bertanya nih kepada pemirsa semua, Anda malam minggu pergi kemana? Mending ikut saya ke Museum Sejarah Jakarta, karena Museum Sejarah Jakarta mulai saat ini tanggal 10 Mei hingga tanggal 11 Mei 2025 akan diperlakukan percobaan dibuka hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan bisa dilihat banyak sekali antusias dari pengunjung yang sudah datang untuk mengunjungi museum pada malam hari ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengunjung yang ada di sini. Mari ikuti saya, pemirsa. Jadi memang di sini banyak sekali pengunjung, mulai dari kalangan orang dewasa hingga remaja, pemirsa. Dan sudah bersama saya dengan Kak siapa, Kak? Regina. Dengan Kak Regina. Jadi gimana, Kak, tanggapannya tentang museum yang dibuka hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat? Kayaknya buat masyarakat kayaknya bisa lebih melihat di dalam lebih panjang, dan mungkin buat yang anak pelajar mungkin bisa lebih mengetahui tentang yang di dalam dan lebih banyak wawasan. Oke, Kak, selain museum ini di sini ada apa aja lagi sih? Ini ada museum wayang, museum keramik, sama rumah hantu. Oke, Kak, tadi Kak Regina sudah keliling kemana aja nih, Kak? Aku baru muter bagian sini doang sih, belum kemana-mana. Habis ini rencananya mau kemana lagi nih, Kak? Mungkin kita mau lihat ke musiknya, buat untuk menghibur diri kita. Yang lagi. Oke, ayo Kak, ajakin dong yang lain supaya datang ke sini juga, Kak. Jangan lupa ya teman-teman untuk datang ke Kota Tua. Dan di sini banyak banget kunjungannya, yaitu Gedung Fathahillah, Gedung Rumah Hantu, Museum Wayang, Museum Keramik, dan musiknya. Oke, pemirsa, jadi itulah wawancara saya bersama dengan Kak Regina, pengunjung di Taman Fathahillah ini yang sudah mengunjungi atau nantinya akan mengarungi padatnya di
Taman Fathahillah ini. Dan juga informasi untuk Anda pemirsa, museum yang dibuka hingga pukul 20.00 WIB ini tidak hanya Museum Sejarah Jakarta, namun ada lagi museum wayang, museum keramik, museum Betawi, hingga museum bahari. Begitu, saya kembalikan ke studio, Maria. Terima kasih Nova melaporkan langsung dari Museum Fathahillah. Ini bisa menjadi referensi ya bagi Anda yang masih bingung pemirsa ingin menghabiskan waktu malam minggu di mana, langsung saja ke Museum Fathahillah. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Terekam CCTV dikejar oleh mobil PJR, mobil bak terbuka di Jalan Trans Sulawesi di Mamuju, Sulawesi Barat. Ini tertabrak mobil parkir dan pagar milik penjual onderdil mobil. Akibat kejadian ini, sopir mobil nyaris dimasa oleh warga setempat diamankan polisi. Ya pemirsa, beginilah detik-detik saat mobil bak terbuka warna hitam yang dikejar PJR Polda Sulbar tiba-tiba nyaris menabrak motor yang melintas di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Sopir mobil yang sudah tidak bisa mengendalikan mobilnya menabrak mobil parkir dan pagar milik toko onderdil mobil. Warga yang ada di lokasi tabrakan mendatangi mobil bak terbuka warna hitam tersebut dan warga pun langsung mengamankan sopir mobil agar tidak lari dan menyerahkan ke polisi untuk segera diamankan. Akibat tabrakan tersebut, mobil bak terbuka warna hitam pun mengalami kerusakan yang cukup parah. Pagar toko onderdil mobil dan barang jualannya pun ikut rusak parah. Seorang wanita di Kabupaten Pasuruan ditemukan tewas di dalam kamarnya pada Jumat sore. Korban meninggal usai dicekik oleh suaminya sendiri. Warga Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita di dalam kamarnya pada Jumat sore. Korban yang berusia 25 tahun ternyata tewas setelah dicekik dan dibekap oleh suaminya sendiri yang curiga istrinya memiliki pria idaman lain. Jasad korban pun dibawa ke Rumah Sakit Watu Kosek untuk menjalani proses otopsi. Sementara pelaku masih dimintai keterangan oleh penyidik di Mapolsek Pandaan. Ya pemirsa, ini tentu harus menjadi pembahasan kita karena kalau kita lihat ini viral di media sosial bukan lagi karena seorang individu yang kemudian bergabung dalam militer bahkan juga angkatan bersenjata internasional tanpa persetujuan dari negara asal, tentu sungguh mengancam baik itu persoalan hukum maupun juga diplomatik. Kita tahu betul bahwa Rusia maupun juga Ukraina sudah mengklaim menggunakan warga negara asing untuk bertempur sejak Februari 2022. Kita akan membahas hal ini secara lengkap bersama dengan narasumber kami sudah hadir bersama dengan saya saat ini ada Bung Slamet Ginting. Ini merupakan pengamat politik dan juga militer dari UNAS. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih. Ya. Kita mohon pencerahannya nanti ya, Bung Ginting ya. Ya. Oke. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kami juga melalui sambungan Zoom. Ini sudah tersambung bersama dengan kami ada Pak Sulaiman Ponto. Selamat malam Pak Ponto. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Pak Slamet, selamat malam. Malam, Pak Ponto. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, tapi kita juga sempat meminta keterangan baik itu juga kemudian mengundang dari pihak TNI untuk kemudian bergabung dalam diskusi kami. Namun kemudian pihak yang bersangkutan menolak untuk bergabung dalam diskusi kami tapi sudah memberikan keterangannya. Kami coba ajak Anda pemirsa untuk kemudian menilik pernyataan dari pihak TNI berikut ini. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini di mana Laksamana Pertama TNI Ibadewi Rahadi, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut sempat menyatakan bahwa Satria, sosok yang viral saat ini sudah dipecat dari dinas militer karena meninggalkan tugas tanpa izin. Keputusan ini pun juga sudah berdasar dalam sebuah perkara yang tertera dikeluarkan pada 6 April 2023 dan akte berkekuatan hukum tetap
pada 17 April 2023. Sudah jelas dinyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan TNI karena memang sudah berstatus dipecat secara tidak hormat. Langsung saja, coba kita akan menggali bersama dengan sejumlah narasumber kami. Saya ingin pertama ke Pak Punto terlebih dahulu, Pak. Apakah Anda melihat ini suatu hal yang lazim ada prajurit militer kita yang kemudian bergabung bersama dengan militer konflik negara lain untuk kemudian berperang di sana? Bapak boleh dinyalakan terlebih dahulu audionya? Jadi ya silakan. Dia kan sudah dipecat. Jadi ini bukan masalah TNI, ini masalah pribadi. Karena dia sudah dipecat, ya dia punya hak pribadi untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi tidak ada hubungan dengan militer itu. Tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan kan, dengan militer. Tadi sudah jelas bahwa dia sudah dipecat. Sudah selesai. Putus hubungan dengan nyamuk. Kan begitu. Tapi kan bukankah kemudian ada undang-undang kita yang juga mengatur demikian bahwa kemudian harus setiap warga negara individu yang bahkan bergabung dengan kekuatan bersenjata internasional tanpa seizin negara asal juga ada undang-undang yang mengancam? Ya ada, ya itu resiko pribadi kan. Dia sudah memilih jadi warga negara Indonesia yang ikut bertempur dengan membela negara asing tidak izin presiden. Itu kehilangan warga negaranya. Kalau dia mau masuk jadi warga negara, ya harus mengajukan seperti naturalisasi itu prosesnya. Dan ini kan bukan baru kali ini terjadi. Waktu zaman ISIS juga banyak itu yang ikut bertempur dengan ISIS dan jadi masalah waktu kembali kan. Kalau ini cuma satu, waktu itu banyak dengan ISIS itu banyak. Lalu bagaimana kewarganegaraan mereka ketika mereka ingin kembali? Nah, sama dengan ini, yang akan jadi masalah nanti kalau setelah bertempur, dia ingin kembali ke Indonesia. Itu jadi masalah. Tapi yang jelas, dia harusnya sudah tahu bahwa dia kehilangan kewarganegaraan. Untuk masuk kembali harus permohonan untuk jadi warga negara Indonesia lagi. Itu masalahnya. Oke, ini kemudian apakah bisa kita sebut sebagai tentara bayaran begitu? Di sana tentara bayaran dia, iya. Statusnya di Rusia jadi tentara bayaran. Mengapa itu sih bukan kemudian hal yang luar biasa di sana. Oke, tapi mengapa kemudian begitu ya warga negara kita ini juga merupakan ex-TNI yang tentu kita tahu betul bahwa bagaimana kemudian ada undang-undang dan juga doktrin TNI yang begitu kuat melekat di seorang prajurit TNI kita. Mengapa ini kemudian bisa menjadi daya tarik yang luar biasa sampai rela kemudian meninggalkan nasionalismenya di tanah air? Ya, itu kan pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Jadi kita tidak bisa lagi membuat standar, oh kalau sudah masuk jadi TNI lalu dia menjadi Superman. Tidak lagi. Masing-masing sudah punya jalan hidup. Apalagi dia kan tahun 2022 itu diputus desersinya. Jadi sudah 3 tahun lalu. Artinya setelah dia diputus kerja, dia kesulitan kerja. Tetapi dia harus mencari hidup. Ya kebetulan di sana ada mencari tentara bayaran yang bisa dibayar tinggi, bisa ikut bertempur. Nah dasarnya dia seorang militer yang punya psikologis adu nasib, ya dia adu nasib ke sana dengan segala macam risiko yang dia sudah tahu itu ditanggung. Dan itu saya kira bukan hal yang luar biasa sekarang. Waktu ISIS itu lebih banyak, ini kan cuma satu. Oke, tak ada hubungannya dengan TNI, ini murni persoalan dan juga urusan individu, Bung Ginting. Menurut Anda? Ya, pertama memang dunia cyber kita harus juga menyoroti. Ini kan gara-gara ada iklan ya, iklan di medsos dan segala macam. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, terutama di negara-negara dalam tanda petik miskin. Karena tawaran untuk menjadi tentara bayaran itu sekitar 35 juta rupiah. Nah, kalau kemudian cyber seperti ini tidak dipantau, maka ini bisa menarik perhatian orang lain untuk melakukan hal sama, terutama prajurit-prajurit kita. Ini persoalannya adalah mengapa terjadi disersi? Disersi terjadi karena persoalan misalnya tidak puas dengan masalah kedinasan, termasuk
kebijakan pimpinan atau komandan. Kemudian motivasi dia menjadi tentara kurang kuat, dan juga tentunya adalah persoalan masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikan oleh kedinasan. Karena itu ini menjadi introspeksi bagi semuanya. Nah itu dia, tapi kan sebenarnya itu tadi kembali lagi ini adalah keputusan dari individu itu. Apakah kemudian ada sanksi pidana yang mengancam yang bersangkutan? Karena kita tahu ada undang-undang yang mengatur ini kan. Betul, itu sanksi pidananya jelas dia dipecat dari militer, kemudian KUHP militer ini lebih berat. Kenapa? Karena militer itu memegang senjata. Dipecat secara kewarganegaraan juga? Ya, ini juga dia kehilangan kewarganegaraan. Dan repotnya lagi, kalau dia meninggalkan dinas atau tugas sebagai tentara bayaran, dia juga akan mendapat hukuman sekurang-kurangnya 15 tahun di negara itu. Jadi kan kontraknya kalau nggak salah kontrak pertama tuh 30 juta rupiah dirupiahkan, lalu 35 juta pada saat menjalankan tugas. Nah, ini harusnya juga dipantau, jangan sampai tentara kita, TNI kita kebobolan akan banyak hal-hal yang sama. Ini kan daya kita tahu pikat betul sendiri. Tentara kita kan nasionalismenya tinggi. Harusnya begitu, karena itu menurut saya bagian pembinaan hukum baik itu polisi militer, jaksa militer, hakim militer tuh harus memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum, dan juga tentunya para komandan harus dekat dengan anak buahnya, jangan mengambil jarak begitu. Oke, tapi begini ya, banyak juga yang kemudian mempertanyakan netizen kita ya di media sosial gitu. Lalu apa sih yang kemudian diincar oleh negara-negara ini, termasuk juga Ukraina maupun juga Rusia, Pak Ponto? Apakah kemudian mereka memang melihat ada keahlian khusus, keahlian unik, dan juga pertahanan khusus yang dimiliki oleh prajurit Indonesia yang kemudian mereka butuhkan saat ini, Pak Ponto? Dia tidak melihat khusus Indonesia. Standar militer kan itu seluruh dunia sama. Jadi kalau dia lihat dari ini mantan militer, itu lebih mudah untuk lulus dalam tes yang mereka berikan. Tapi itu dia tidak melihat apakah Indonesia, Malaysia, Singapura, enggak. Mana saja dia buka, ya Pak Ginting bilang tadi, di mana iklan itu sampai di situ ada peminat, ya di situ. Tetapi dengan standar desersi militer dia sudah tahu. Psikologisnya jelas sudah sesuai. Kapabilitas dasar jelas sudah sesuai. Sehingga memang mantan-mantan militer ini akan laku keras itu kalau mereka memang punya motivasi untuk menjadi tentara bayaran. Nggak usah tentara bayaran, ISIS saja banyak sekali kok zaman itu. ISIS saja itu banyak. Yang jadi masalah itu ketika mereka di sana, mereka pergi bawa istri anak, lalu ketika selesai pulang bagaimana? Istri anaknya bagaimana? Tapi kalau dilihat kan Pak Ponto ini dua hal yang berbeda ya. Kalau ISIS kan kemudian ada ideologi khusus yang kemudian mungkin menjadi trigger mereka. Tapi kalau ini kan lagi-lagi alasannya nampaknya murni faktor ekonomi ya? Bukan, kan yang masalahnya kan sama. Dia jadi angkatan perang negeri asing kan itu. Apapun, apakah karena ideologis, apakah karena masalah duit, apa-apa kan itu bukan masalah. Yang jadi kesamaannya mereka menjadi anggota militer negara asing, kan itu kesamaannya. Apakah dia karena ideologi, apa karena dia karena perut, apa karena dia itu masing-masing punya alasan sendiri. Tetapi kenyataannya memang mereka menjadi angkatan bersenjata atau mereka ikut berperang untuk negara asing. Itu sama kan? Masalahnya nanti kan akan sama. Begitu dia pulang, begitu dia selesai, kalau dia berangkat ke sana, anak istrinya dia bawa, atau, nah lalu pulang bagaimana? Status istrinya bagaimana? Status anaknya bagaimana? Kan itu masalahnya. Itu sama dengan status waktu ISIS. Hanya bedanya mereka ISIS karena ideologi, kalau ini mungkin karena karena uang. Tetapi masalah yang ditinggal itu akan sama, tidak akan beda. Oke, adakah kemudian kekhawatiran terkait dengan kedaulatan negara kita, karena kita tahu betul prajurit TNI kita kemudian dibekali dengan kemampuan, keahlian, bahkan juga dari sisi intelijen, Pak Ponto? Ya enggak lah, dia kan sudah di sana, kita kan semua sudah diperhitungkan itu. Kalaupun dia membuka rahasia itu kan kita kejar sampai ke ujung dunia mana juga kalau sampai itu terjadi. Nah, apalagi dia sudah disersi itu ke sana. Semua itu sudah ada risiko, memang itu risiko.
Jadi jangan menganggap tentara itu Superman. Tentara itu tetap manusia yang satu saat kalau harapan-harapannya tidak tercapai, ya dia akan seperti itu, seperti Pak Ginting bilang tadi. Mungkin ada harapan-harapan yang tidak tercapai, apa situasi di dalam, apakah dia mau naik pangkat udah susah, dan ini bisa terjadi untuk tentara kita. Makanya kita harus baik-baik ngurusnya. Nah, kalau ngurusnya sudah nggak benar, pasti banyak seperti ini yang kemana-mana nanti. Oke, karena juga kemudian menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian nanti potensi-potensi dampak yang ditimbulkan baik itu secara hukum maupun juga diplomatik. Pak Ponto dan juga Bung Ginting harus menjawabnya, tapi sesaat lagi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kami pemirsa, karena ini memang masih banyak tanda tanya, baik itu kemudian bagi kami dan juga masyarakat yang merasa awam dengan hal ini gitu ya. Adakah kemudian dampak terhadap negara asal, dalam hal ini kemudian Indonesia, terkait dengan ada warga negara Indonesia yang kemudian berperang dalam konflik di internasional? Saya kira pasti ada ya, karena itu menurut saya kedutaan besar kita di sejumlah negara yang terutama ada konflik bersenjata itu harus kemudian mengawasi warga kita di sana, termasuk atas militer kita. Jangan sampai tenaga kerja Indonesia di Ukraina, di Rusia itu kemudian menjadi tentara bayaran karena terdorong oleh motivasi ekonomi. Dan ini juga sekarang sedang terjadi perang India dan Pakistan. Banyak warga negara kita di India dan di Pakistan, jangan juga mereka akhirnya terhasut karena menjadi tentara bayaran jauh lebih mahal daripada pekerja-pekerja lain, dia juga akan menjadi tentara bayaran. Meskipun konsekuensinya mati, kehilangan nyawa ini. Ya, konsekuensinya mati, mereka kehilangan kewarganegaraan. Karena Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan, berbeda dengan Cina. Nah, ini persoalannya menurut saya harus dipantau, terutama di negara-negara yang sedang berkonflik, termasuk di Timur Tengah, di mana tenaga kerja Indonesia banyak yang berada di sana. Nah, ini mereka akan jadi tentara di ujung tombak, di garis depan, memang menjadi pion untuk dibunuh, untuk mati gitu. Dan mereka nggak tahu konsekuensinya. Dan ini menurut saya sejak awal TNI juga harus keras bahwa contoh Serda Satria ini berpotensi yang lain juga akan terhasut, apalagi ini kan dari Korps Marinir, Korps Tempur di Angkatan Laut, di TNI, nggak main-main, dia punya kemampuan dan lain-lain. Meskipun bukan perwira ya? Meskipun bukan perwira, tapi setidak-tidaknya ini dia seperti sedang mengkampanyekan gitu. Mau dong kalau mau jadi tentara bayaran, daripada misalnya menjadi TNI bayarannya hanya 5 juta, ini kita 7 atau 8 kali lipat. Ini cara berpikirnya karena ini mungkin bintara. Postingan tersebut Anda anggap sebagai upaya mengiklan? Iya, upaya iklan. Ajakan terhadap sama? Pasti. Karena itu dunia cyber kita, Badan Siber Sandi Negara, Cyber TNI juga harus lebih keras kerjanya mengawasi hal ini begitu. Oke, Pak Ponto, Anda juga melihat hal demikian Pak Ponto, karena kalau kita tahu kan sudah ada hukumnya ya Pak Ponto ya, bahwa kalau kemudian Anda bergabung ya sudah, negara tidak akan bertanggung jawab. Begini Mbak, bahwa tentara bayaran ini tidak mendapatkan perlindungan dari, atau begini, tentara bayaran ini tidak dapat status sebagai kombatan. Sehingga kalau mereka tertangkap, maka dia tidak bisa berstatus tawanan perang. Apa akibatnya? Kalau misalkan sekarang dia tertangkap di Ukraina, nanti Ukraina akan komplain kepada kepada pemerintah Indonesia, mengapa kok ada warga negaramu ikut ini? Nah, pemerintah Indonesia bisa tertuduh di sini membantu Rusia untuk berperang dengan Ukraina. Fatal dong itu. Itu masalah diplomatiknya. Ada contoh. Okay. Dua orang Kolombia yang ikut di Ukraina tertangkap oleh Rusia. Nah, sekarang Rusia sedang bertanya kepada Kolombia, bagaimana kamu ini dalam perang sini membantu Ukraina apa? Ya sama ini kasusnya ini, sama persis. Jadi kalau nanti dia tertangkap oleh Ukraina, nanti Ukraina akan tanya kepada Indonesia, bagaimana komitmen Indonesia terhadap perang ini? Nah itu sanksi diplomatnya.
Ya itu dia, cukup fatal dong artinya secara sanksi diplomatik. Jika kemudian ini tanpa kemudian menakut-nakuti ya, jika hal ini terjadi, apa yang harus dilakukan di Indonesia, Pak Ponto? Ya, kita harus bisa memberitahu kepada warga negara kita bahwa kamu kalau tertangkap itu tidak akan mendapat status tawanan perang. Tetapi langsung seperti warga negara biasa yang akan dihukum sesuai hukum pidana yang berlaku, tidak mendapat perlindungan, dan itu yang sialnya dia akan mencoreng nama Indonesia. Indonesia dipertanyakan apakah kamu mendukung atau tidak kamu itu. Ekornya panjang memang secara diplomatik itu. Ya kan, karena kan kemudian belum lagi kemudian jika kemudian dianggap ada konflik kepentingan di sana, belum lagi reputasi dari Indonesia maupun juga itu TNI kan juga ikut tercoreng ya Pak Ponto ya? Ya betul, karena nanti di apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Nama intelijen kan selalu bilang jangan-jangan disengaja mereka ini memang mau membantu Rusia ini. Apalagi Indonesia punya riwayat bagus dengan Rusia, kan dulu bagaimana Rusia membantu kita dalam kapal selam itu untuk menduduki Irian Barat waktu itu. Nah, kan itu nanti bisa dikait-kaitkan. Dulu Rusia bantu Indonesia, sekarang Indonesia balik bantu Rusia. Nah, kan itu beloknya ke sana nanti itu. Kalau kemudian sefatal itu, mengapa intelijen kita tidak mencium hal ini ya? Memitigasi lebih awal. Nggak bisa lah. Dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu, kan begitu. Iya, betul. Bisa jadi juga bukan hanya di Rusia, bisa juga ada tentara bayaran dari Indonesia di Ukraina. Nah sudah ada kan tahun kemarin diklaim ya, tapi kita belum tahu kepastiannya. Tapi Ukraina kemudian mengklaim hal sebanyak 10. Iya. Jadi saya kira juga TNI harus tegas, pemerintah Indonesia juga harus tegas. Karena kita punya pengalaman dalam perang India dan Pakistan di tahun-tahun awal mereka berdiri, Pakistan, itu jelas pemerintah kita membantu Pakistan waktu itu. Sampai kemudian di Museum India tidak ada lagi nama Bung Karno karena India marah dengan kebijakan Indonesia yang bersimpati pada gerakan di Pakistan karena sesama negara Islam dan lain-lain. Nah, kalau itu jelas gitu sikapnya, sama dengan Rusia membantu Indonesia dalam perebutan Irian Barat. Karena yang dihadapi apa? Belanda dan juga Amerika di situ. Nah, karena itu menurut saya sejak awal di dalam negeri, terutama di institusi militer, harus dicegah, terutama nih ya, soal kecemburuan sosial ini. Misalnya gaya hidup perwira tinggi yang bermewah-mewahan, kemudian prajurit melihat, mereka nggak mungkin bisa seperti itu. Akhirnya, masa seperti itu sih? Bisa terlalu saja, jauh kah? Bisa saja terjadi. Karena kan persoalan disersi ini hampir tiap waktu terjadi. Misalnya tidak puas dengan komandan satuannya, persoalan apa? Karena tidak bisa diatasi. Karena itu perlu komunikasi yang efektif, komandan ke anak buahnya. Hiduplah jangan bermewah-mewahan. Meskipun lagi-lagi ini keputusan individual. Persis. Jadi ini juga harus diberikan contoh karena menjadi tentara itu tidak untuk kaya, tapi ketika mereka melihat loh kok pimpinannya kaya raya, itu juga menjadi masalah. Jadi faktor psikologi, kecemburuan sosial, kemudian ketidakadilan dalam karir, dalam pangkat, itu juga harus dipikirkan. Kalau kemudian tidak adil dalam penempatan dan segala karir, pangkat, ini mereka bisa berontak. Caranya ya seperti itu. Mudah-mudahan dipahami itu. Ya, tidak hanya 1 atau 2 orang, Pak Ponto. Ini kan kita sempat lihat dalam 2 tahun atau 2 hingga 3 tahun terakhir ada beberapa warga negara Indonesia yang kemudian ikut bertempur, baik itu di Rusia maupun juga di Ukraina. Haruskah kemudian pemerintah kita mengambil sikap saat ini? Ya, apa yang dikatakan Pak Ginting tadi, jangan sampai di dalam sekarang contoh yang paling bagus. Perwira tinggi pensiunnya 61, bintang 1, bintang 2 62, bintang 3 63. Lah kok ada perbedaan? Lalu kolonelnya 58. Lah kalau ini dipelihara, ya itu yang akan terjadi terus. Apa yang disampaikan Pak Ginting tadi, itu harusnya menjadi lampu merah bagi militer saat ini.
Tadi Dan Anda sekarang sampaikan bahwa ini keputusan pribadi, diundangkan Pak Ponto. perbedaan itu. Nah, kita sama Pak Bin kan sudah pernah bicara itu kan Pak di PDIP waktu itu. Nah itu baru berapa hari kita bicara, sekarang sudah terjadi. Kecemburuan di dalam satu satuan. Itu diundangkan. Ya kalau sudah terjadi begitu ya kita tinggal tunggu ke depan makin banyak lagi yang akan terjadi. Tentu itu bukan harapan kita Karena ya, Pak Ponto, ya. Ya karena undang-undang kita begitu. Apa yang disampaikan Pak Ginting tadi tidak salah, itu benar sekali itu. Nah, undang-undang kita begitu, lihat aja. Kenapa? Pertanyaannya mengapa sih bintang 1 kok harus 61? Mengapa kok bintang 2 harus 62? Mengapa kok harus 63? Apa yang mendasar? Kenapa enggak 58 semua sama? Hebatnya Pak Ponto. apa? Gitu itu loh. Ya, Pak Ponto. Nah, kalau enggak, ya gini ini. Dia jalan pintas. Oke, tapi kalau Jadi, sependapat dan Pak Ginting. Kalau mau tanya apa, ya itu apa yang disampaikan. Udah bener itu. Nah, artinya kan ini sebenarnya ada hal-hal yang kemudian mengancam kedaulatan kita, baik itu secara hukum tadi disampaikan maupun juga secara diplomasi. Meskipun lagi-lagi ini keputusan kan diambil secara individual, Pak Ponto tadi Anda sampaikan seperti itu, tidak ada hubungannya dengan TNI loh. Betul. Itu individual, tetapi keputusan individual itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor intern tadi. Saya kan barusan juga bilang di TNI itu apa? Mesinnya sedang rusak kan, sistemnya rusak. Kita bisa lihat kemarin bagaimana keputusan pergantian itu. Baik. Baru dalam 1 hari sudah ganti. Pak Angkatan Ponto. Laut itu ditempatkan di Angkatan Darat. Itu kan itu terlihat itu. Mungkin itu hal Itu berbeda, sepele, nanti kita sepele. hadirkan lagi diskusinya Pak Ponto. Tapi begini ya, kita tentu tidak ingin hal ini terjadi kembali. Ada lagi kemudian yang seperti Anda sampaikan tadi, apa yang kemudian di-upload di media sosial dari Serda Satria ini kemudian mengajak banyak lagi warga negara Indonesia untuk ikut bertempur, berperang, bergabung bersama dengan angkatan bersenjata di negara lain. Begitu Pak Ponto ya? Ya, jadi bikin benahi dulu itu aturan perundangannya. Supaya tidak terjadi kecemburuan. Apa Pak Ginting bilang tadi? Kita lihat. Oke, artinya kan sebenarnya ancaman. Cemburu kok. Oke, ancaman apakah hukum pidana terkait dengan orang-orang yang kemudian melakukan hal ini bergabung dengan negara lain kan sebenarnya Kan secara hukum sudah tepat bilang kan? tadi kalau dia bergabung kan sudah ada bahwa dia kehilangan warga negara. Tetapi itu kan kepada dia, kepada pemerintah Indonesia juga ada sanksi, ya kan? Oke. Baik, sudah jelas artinya ya ini kembali kepada keputusan Pakistan individu. dengan India berkelahi lagi. Nah, ya. Jangan sampai kemudian itu menjadi bahasan kita lagi Pak Ponto ya. Terima kasih banyak atas waktu Anda bersama dengan kami Pak Ponto. Bung Ginting terima kasih banyak. Mohon maaf waktu kami singkat.